Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Hanifah dengan NPM 44212100020 sebagai mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Strategi Teknik Industri Universitas Pancasila. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak dan penuh rasa hormat kepada Mas Haris Adi Suwantoro, STMBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi Teknik Industri Universitas Pancasila. Adapun tujuan saya membuat video e-learning ini yaitu untuk memenuhi syarat atau, jawaban dari ujian akhir semester, mata kuliah Manajemen Strategi tahun 2024. Di sini saya mengambil topik yaitu mengenai analisa persaingan marketplace. Kemudian di sini kita langsung aja ke pembahasan yang akan saya bahas. Tentu saja topik yang akan saya bahas itu setelah dijabarkan sebelumnya yaitu marketplace dan e-commerce, di mana dengan pokok bahasannya itu ada analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, serta dominasi pasar konsumen digital. Nah, kemudian di sini kita langsung ke marketplace. Apa sih itu marketplace? Nah, marketplace ini adalah sebuah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, marketplace ini biasanya menyediakan berbagai macam fitur untuk memudahkan transaksi seperti fitur pencarian, pembayaran, ataupun pengiriman. Nah, adapun fungsi dari marketplace ini yaitu mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa, mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai wilayah, menawarkan berbagai macam pilihan barang atau jasa, meningkatkan persaingan antar penjualan, hingga meningkatkan efisiensi dalam proses penjual beli. Kemudian, apa saja sih yang termasuk ke dalam marketplace ini? Kalau misalkan berdasarkan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, marketplace ini terbagi menjadi dua, yaitu marketplace secara umum dan marketplace secara khusus. Kemudian kalau berdasarkan lokasi ini ada marketplace secara lokal dan marketplace secara global. Sedangkan kalau menurut skala, marketplace itu terdiri dari marketplace besar dan kecil. Kemudian kalau e-commerce ini merupakan singkatan dari electronic commerce yang artinya perdagangan elektronik. E-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa secara online, di mana e-commerce dapat dilakukan melalui berbagai macam platform seperti website, aplikasi, ataupun media sosial. Marketplace adalah salah satu platform e-commerce yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, kemudian di sini juga e-commerce di Indonesia juga meningkat tajam setelah adanya pandemi. Pada awal tahun 2020, di mana transaksi bisnis online meningkat sekitar 33% dengan nilai yang fantastis, di mana nilainya dari 253 triliun rupiah dengan cepat meningkat menjadi 337 triliun rupiah. Kemudian faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan e-commerce ini ada beberapa, yaitu meningkatnya jumlah penduduk, kemudian meningkatnya penggunaan smartphone, terus penggunaan internet dan media sosial yang semakin banyak, serta meningkatnya perkembangan vintage di Indonesia. Nanti juga kita akan membahas mengenai vintage ya. Nah, kemudian di situ juga ada manfaat dari e-commerce, di mana e-commerce ini memiliki biaya yang rendah, di mana pembuatan toko online menelan biaya yang lebih rendah daripada toko secara fisik. Gitu. Pemilik toko juga tidak perlu khawatir memikirkan biaya seperti sewa ataupun gaji pekerja atau tagihan listrik lainnya selain bila memiliki e-commerce sendiri. Gitu. Kemudian ada jangkauannya itu secara luas, gitu. Terus bisa buka dalam waktu 24 jam tergantung dari kapasitas si pemilik tokonya atau owner-nya sendiri. Kemudian transaksi dan pengiriman barang juga lebih mudah. Kemudian stok barang juga maksudnya tidak terlalu seperti toko secara fisik gitu. Kemudian bisa mempelajari behavior pelanggannya. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis dari e-commerce ini ada beberapa. Yang pertama itu ada bisnis to bisnis atau B2B, di mana suatu bentuk e-commerce perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain yang disebut model B2B.
Contoh model B2B ini perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen, seperti itu. Kemudian ada bisnis to public administration di mana, atau B2A, e-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, tetapi pelakunya itu adalah organisasi pemerintahan dan bisnis. Kemudian ada business to customer atau B2C, di mana perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Kemudian ada juga yang disebut customer to business, di mana atau yang disebut C2B, dengan model yang merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Kemudian ada customer to public administration atau C2A. Kemudian ada juga customer to customer, di mana merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Nah, di sini dijelaskan jenis-jenis e-commerce-nya, dan kemudian kita langsung masuk ke contoh e-commerce. Di sini ada beberapa aplikasi yang sering banget kita tahu atau yang sering kita kenali, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, terus dari Benka, Sosiola, JDID, VIP Plaza, Zalora, dan Lazada. Kemudian di sini ada analisa persaingan, di mana di sini kita akan menganalisa persaingan dari contoh-contoh marketplace yang telah disebutkan sebelumnya. Di mana di sini pada tahun 2023 atau sepanjang tahun 2023, Shopee memiliki atau mempunyai persaingan yang sangat bagus ya, dengan 2,35 miliar kunjungan daripada pelanggan. Kemudian ada Tokopedia menyusul dengan 1,25 miliar kunjungan pelanggan. Kemudian ada Lazada 762,4 juta pelanggan, disusul dengan Blibli dan disusul dengan Bukalapak. Nah, kalau ini itu data tahun 2022, di mana yang pertama itu Tokopedia yang pertama, kemudian disusul oleh Shopee, Lazada, Bukalapak, Orami, Blibli, dan lainnya. Berarti ada perubahan ya antara tahun 2022 terhadap 2023. Nah, kemudian di sini ada perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen ini merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilah, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Di mana perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian suatu produk terhadap marketplace atau e-commerce. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yaitu adanya kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikolog. Adapun kalau kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain, sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter dan kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan gitu. Di sini dapat kita pahami bahwa peran budaya ini sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang gitu. Kemudian yang menjadikannya itu nanti jadi kemauan kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada sosial, di mana kelompok sosial ini terdiri dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat. Nah, faktor ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan. Gitu. Nah itu juga menjadi salah satu pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen. Kemudian ada pribadi, di mana perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut gitu. Misalnya faktor usia, psikolog kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kualitas ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Kemudian yang terakhir ada psikolog, di mana faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima di lingkungan. Dan beberapa hal psikolog yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self esteem, malas belajar, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada aplikasi dari perilaku konsumen dalam bisnis, yaitu yang pertama ada merancang strategi pemasaran yang baik,
Kemudian, yang kedua itu mengetahui kebutuhan konsumen, kemudian ada membantu dalam, membuat kebijakan publik, dan menyiapkan pelindungan konsumen itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada nilai vintage, di mana vintage atau finansial teknologi merupakan perusahaan yang melayani dan memberikan jasa keuangan berlandaskan teknologi. Lebih tepatnya, vintage adalah versi digitalisasi sebuah layanan finansial. Nah, hal ini juga kalau disambungkan dengan perilaku konsumen tadi, sangat umum sekali apalagi dalam dunia, mmm, pemilihan marketplace gitu, kayak pembelian barang itu sangat-sangat, eee, sangat-sangat ya diperlukan gitu, jadi hal pilihan gitu. Nah, di sini tuh jenis jenis vintage ini ada beberapa sebelumnya, yaitu ada Digital Payment System atau DPS, di mana, vintage jenis ini mengatur dan menyediakan layanan dalam bentuk pembayaran semua tipe tagihan secara online. Misalnya mulai dari tagihan pulsa, kartu kredit, listrik PLN, hingga electronic wallet atau dompet digital. Contohnya itu GoPay, OVO, Dana, hingga link aja gitu atau, pembayaran non tunai atau cashless. Kemudian ada juga jenis fintech dalam bentuk crowdfunding yang memungkinkan masyarakat melakukan penggalangan dana ataupun donasi. Kemudian ada juga microfinance marketplace yang menghubungkan pemodalan dengan penerima modal, kemudian ada juga market agregator, kemudian ada payment gateway, manajemen risiko dan investasi. Tapi kalau misalnya di fintech pada marketplace ini yang sering kita ketahui kalau di Shopee itu ShopeePay, kalau bisa juga kan, pakai ini ya antar bank juga, ada bisa pakai OVO juga, GoPay dan lain sebagainya, ataupun Dana ataupun juga Flip gitu kalau ada. Kalaupun di Lazada juga sama, menyediakan layanan vintage lainnya sama seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada dominasi pasar konsumen digital, di mana dominasi pasar adalah ukuran kekuatan suatu merek, produk, layanan, ataupun perusahaan dalam menghadapi tuntutan persaingan pasar. Nah, hingga pertengahan tahun 2023 kemarin, aplikasi belanja Shopee misalnya ya, tetap mempertahankan dominasi di pasar e-commerce Indonesia. Hal ini ditandai dengan pengunjung Shopee yang lebih banyak dibandingkan pemain e-commerce lainnya. Tadi yang telah saya lihatkan data sebelumnya antara perbedaan tahun 2022 dengan tahun 2023. Nah, di situ juga, Shopee itu strategi pemasarannya juga bagus ya, teman-teman. Jadi, eee, makanya terus mereka juga lihat dari, ketersediaan fasilitas-fasilitas atau kualitas layanannya gitu, kualitas dari barang-barang yang disampaikannya juga gitu. Dari brand-brand-nya juga. Jadi, pelanggan juga percaya gitu, makanya Shopee itu banyak datangnya atau dikunjungi oleh pelanggan-pelanggannya. Kemudian di sini ada strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan merupakan rencana aksi manajemen untuk menjalankan bisnis dan menjalankan operasional pada perusahaan itu sendiri. Nah, di sini langsung aja kita bedah mengenai Shopee. Bagaimana sih strategi pemasarannya? Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama ini ada Shopee, yaitu, strategi pemasarannya itu dengan memperhatikan kualitas gambar. Misalnya kayak barangnya itu diperlihatkan secara jelas gambarnya, kualitasnya dengan menambahkan spesifikasi produknya, terus ada detail dari produknya, dan ada bahkan sampai komposisi pun juga diperhatikan gitu. Kemudian ada menentukan harga yang tepat. Range harganya juga ditentukan dengan tepat berdasarkan di pasaran seperti pada umumnya gitu. Terus memberikan deskripsi yang jelas dan detail. Tadi yang saya telah bilang, ada deskripsi secara detail. Terus ada menjaga kepercayaan pembeli, di mana kalau misalnya pembeli itu tidak mengecewakan lah intinya, kalaupun misalnya, pembeli ini teman-teman beli ini, yang datang juga harus ya ini, sepatu gitu, kalau misalnya membeli sepatu dengan warna ini ya harus
warnanya warnanya sama gitu, sesuai apa yang pembeli beli gitu. Kemudian ada menjaga ketersediaan produk, di mana mereka tetap mengatur persediaan barang, jangan sampai barang itu kosong ketika, pelanggan itu tuh mau gitu. Jadi tidak mengecewakan pelanggan. Terus memberikan diskon dan promo menarik. Nah, biasanya juga Shopee tuh suka ada promo-promo menarik. Kayak misalnya di hari-hari tertentu, terus kayak kadang-kadang di sini ada 9.9 Super Shopping Day, terus ada gratis ongkir, terus dia juga memperluas jangkauan penjualannya, terus dia juga, apa ya, menyiapkan atau selalu ada voucher-voucher yang menarik pelanggannya untuk berbelanja di marketplace dia, gitu. Oh iya, selain itu vintage-nya juga banyak ya sekarang apalagi udah mempunyai pembayaran sendiri namanya ShopeePay. Itu bagus banget sih. Terus di sini juga nih ada strategi pemasaran Tokopedia. Mohon maaf sebelumnya fotonya rada agak seperti ini. Terus yang pertama itu ada strategi storytelling, terus mengaktifkan sosial media, influencer marketing, strategi customer review, memanfaatkan fitur dari Tokopedia, terus ada mempelajari performa penjualan kompetitor. Nah, di sini juga kalau saya kurang tahu juga terlalu terlalu jauh mengenai Tokopedia gitu ya, karena, eee, menurut saya atau saya sering mengunjungi platform e-commerce itu seperti Lazada sama Shopee aja gitu. Tapi Tokopedia juga bagus, strateginya juga maksudnya, eee, apa ya, ya terbukti pada grafik sebelumnya juga kan udah yang saya udah tunjukin, Tokopedia meraih peringkat kedua gitu setelah Shopee. Nah, kemudian di sini ada Lazada. Lazada ini memiliki beberapa strategi di antaranya ada mengandalkan fitur pencarian pintar, sehingga bisa menerapkan personalisasi di setiap akun pengguna, kemudian ada mengandalkan fitur siaran langsung seperti Shoppertainment, Last Live, terus ada mengandalkan Lazmal Brand, terus mengandalkan opsi pembayaran yang beragam, mengupayakan proses pengiriman barang berjalan secara efisien. Nah, strategi pemasaran Lazada juga hampir mirip seperti Shopee ya, terus kadang-kadang juga selalu ada promo, gratis ongkir, voucher-voucher, dan menyediakan layanan vintage lainnya ataupun layanan COD atau cash on delivery. Di sini tuh ada ininya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada Bukalapak, di mana Bukalapak memiliki strategi pemasaran, di antaranya ada produk baru dan inovatif, harga diskon atau promo, promosi iklan online, pelatihan terhadap pekerjanya, memperbaiki dan mempermudah proses pembelian atau pembayaran. Di sini yang lebih menarik ini ada pelatihan terhadap pekerjanya ya, terus sering banget kayak ada seminar-seminar kayak gini atau webinar-webinar seperti ini bersama ini. Jadi bagus, cukup bagus untuk strategi pemasarannya. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai analisis atau analisa persaingan marketplace atau, platform ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.